Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlianti, peserta Latsar CPNS Angkatan 2, Kelompok 4 tahun 2022 Kabupaten Belitung. Di Learning Journal yang kedua ini, saya akan memaparkan yang saya peroleh hari ini, yang sudah saya dapatkan pada asinkronus, yaitu tentang analisis isu kontemporer. Di dalam kehidupan ini, kita akan selalu mengalami yang namanya perubahan. Perubahan tidak bisa dihindari, melainkan harus dihadapi. Oleh karena itu, kita harus mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan dan menyelesaikan segala persoalan yang disebabkan oleh perubahan tersebut. Perubahan lingkungan strategis yaitu perubahan yang terjadi pada 4 level lingkungan strategis, yaitu individu, keluarga, masyarakat, dan dunia. Perubahan itu pasti dan kita harus bisa menghadapinya. Kita semua wajib berperan dalam menghadapi perubahan. Kita harus mempunyai wawasan untuk dapat menghadapi perubahan tersebut, yaitu dengan memahami apa itu isu kontemporer dan bagaimana cara menganalisis isu kontemporer hingga mendapat penyelesaiannya. Untuk memahami perubahan lingkungan strategis, kita harus memiliki wawasan terkait hal tersebut, yakni melalui analisis isu kontemporer. Dengan melakukannya, diharapkan kita dapat menghadapi perubahan dengan melakukan aktualisasi terkait isu dan pekerjaan kita sebagai seorang PNS dan juga merupakan pelayanan publik. Untuk menganalisis isu kontemporer, ada 3 langkah yang sudah saya pelajari dalam tugas kelompok mengenai analisis isu kontemporer. Yang pertama, melakukan teknik analisis APKL. Yang kedua, menarik isu dengan analisa W5+1H. Dan yang ketiga, menggunakan alat bantu Fishbone. Teknik analisis APKL, di mana kriteria APKL ada 4, yaitu A. Aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat. B. Problematik, artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks. K. Kehalayakan, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang L. Layak, artinya masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dicarikan solusinya. Langsung ke contoh dari 3 isu strategis atau masalah dan diberi nilai dengan skala 1-5 dengan keterangan 5, sangat aktual, kehalayakan, problematik atau layak, dan 4, aktual, kehalayakan, problematik atau layak, dan 3, artinya cukup aktual, kehalayakan, cukup problematik, dan cukup layak, dan 2, kurang aktual, dan 1, tidak aktual. Setelah itu dijumlahkan, kita ambil 1 isu prioritas dengan nilai tertinggi. Untuk selanjutnya, ditapis kembali menggunakan teknik W5+1H. Selanjutnya, setelah itu, kita akan menarik isu dengan analisa W5+1H. W yang pertama yaitu what, apa yang mendasari isu strategis atau masalah terkait prokes COVID-19. Yang pertama, kesadaran masyarakat yang belum maksimal terhadap protokol kesehatan COVID-19. Dan yang kedua, masih adanya angka kematian akibat kelalaian dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19. W yang kedua, where, di mana pengawasan prokes COVID-19 dilaksanakan. Yang pertama, tempat hiburan. Yang kedua, tempat usaha, kafe, tempat kuliner. Dan yang ketiga, tempat-tempat kerumunan lainnya. Dan W yang ketiga, when, kapan pengawasan prokes COVID-19 dilaksanakan. Pengawasan sebaiknya dilakukan secara rutin atau berkala, walaupun daerah kita sendiri khususnya di Belitung sudah berada di zona 1, yang artinya suatu daerah dapat dikategorikan ke dalam zona hijau apabila risiko penyebaran virus ada, akan tetapi tidak ada kasus positif. W yang keempat yaitu who, siapa yang perlu diawasi dalam pengawasan prokes COVID-19.
Dalam hal ini tentu saja seluruh lapisan masyarakat serta pelaku usaha sebagai roda penggerak ekonomi daerah. Dan yang kelima, why? Mengapa perlu dilaksanakan pengawasan terkait prokes COVID-19. Kita melakukan ini agar bisa menekan angka kasus positif dan angka kematian COVID-19. Jika 2 poin di atas bisa diimplementasikan, maka kita bisa memajukan daerah kita, misalnya dalam bidang pariwisata. Kita bisa mendatangkan warga asing maupun lokal untuk menikmati keindahan alam, dan para wisatawan ini tidak perlu cemas akan COVID-19 karena kita bisa menanggulangi atau memperkecil 2 poin tadi. Dan mengenai satu hal, yaitu how, bagaimana cara melakukan pengawasan prokes COVID-19. Cara-cara yang bisa kita lakukan antara lain: 1. Selalu menyampaikan himbauan dengan baik kepada masyarakat umum, pelaku usaha, dan seluruh lapisan masyarakat. 2. Mengadakan sosialisasi dan membagikan masker secara gratis. Dan yang ketiga, mengarahkan atau memberikan informasi bahwa pentingnya vaksin di saat pandemi ini. Selanjutnya, menggunakan diagram fishbone untuk mendalami isu dan juga untuk menjelaskan sebab akibat dari permasalahan atau isu. Bisa dilihat dari contoh diagram fishbone berikut, di mana penyebab dari masalah itu sendiri berawal dari lingkungan, yaitu fasilitas pencucian tangan yang belum optimal. Dari segi keamanan, tidak taat dalam penerapan memakai masker dan tidak menerapkan jarak duduk atau berkumpul. Dan dari segi orang atau manusianya, masyarakat yang belum melakukan vaksinasi, baik dosis 1, 2, atau booster. Akibatnya, bahaya pelanggaran akan prokes COVID-19 yang mengakibatkan kematian. Mengingat aktivitas di lokasi fasilitas umum seperti tempat hiburan, kafe, lokasi wisata kuliner yang telah normal kembali, maka dipandang perlu dilakukannya pengawasan dan penertiban secara rutin demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Belitung. Demikian learning journal saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.